Oke, sebelumnya saya record dulu ya. Oke, teman-teman, saya harap sudah membaca materi ya yang ada di Skele yang sudah ada. Nah, mungkin ini saya langsung langsung review aja ya sekilas. Apa itu studi literatur ya atau literatur review. Kemudian setelah itu kita bahas tentang plagiarisme. Sebaiknya yang dihindari itu plagiarisme. Contoh-contoh tindakan yang dianggap plagiarisme dan jangan sampai kita lakukan nanti ketika kita menulis publikasi ilmiah gitu ya. Oke, saya izin share screen ya. Ya, di sini kita membahas bagaimana cara kita untuk melakukan literatur review ya atau review literatur. Ya, ini masalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Oke, ini mengingat kembali bahwa ini definisi penelitian ya, kegiatan pengumpulan pengolahan data, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, objektif dan memecahkan suatu masalah. Nah, ini definisi yang waktu itu pengenalan apa itu penelitian, apa itu research dan seterusnya. Kemudian, nah ini ya, sistematis dan objektif tersebut dilakukan dengan penalaran yang logis. Nah, ini masalah waktu kemarin ya, logical thinking atau kemudian metodologi. Nah, langkah yang sistematis dan objektif dalam menyelesaikan penelitian disebut metodologi. Nah, kemarin kita juga membahas apa itu metodologi, kemudian bagaimana step-stepnya. Nah, kemarin kita juga bahas bahwa penelitian itu dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Nah, kemarin kita juga sudah sempat bahas bagaimana kita mencari masalah ya, mencari masalah yang worth untuk di research, yang worth untuk kita kerjakan menjadi sebuah penelitian. Nah, kemudian kita juga membahas opportunity ya, apa namanya, kesempatan yang kita bisa dapatkan ya ketika kita mengerjakan riset gitu. Ya, dan juga dari masalah-masalah tersebut yang belum ada solusinya atau yang solusinya sekarang masih belum bagus gitu. Ya, ini pengertian penelitian yang tadi kita sudah bahas, tidak usah kita lama-lama ya. Ya, intinya kita biasanya mengangkat sebuah masalah atau isu yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari, dari penelitian sebelumnya, atau dari tempat kita bekerja, dan seterusnya ya. Jadi pokoknya masalah itu kita bisa kumpulkan atau kita bisa identifikasi dari banyak sumber. Baik membaca, melihat lingkungan sekitar, diskusi, pertemuan apa namanya ilmiah, dan seterusnya. Oke. Ya, nah ini pemecahan masalah itu harus menggunakan data yang objektif ya, baik itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang kuantitatif ini relatif lebih mudah ya, karena representasinya sama dan interpretasinya juga sama. Jadi kalau 10 kilometer ya semua orang ya sudah tahu 10 kilometer itu segitu gitu ya. Tapi kalau kualitatif mungkin agak agak subjektif. Misalnya jauh dan dekat. Nah, jauh itu berapa, dekat berapa. Nah, itu kan agak subjektif gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini data juga harus dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable. Nah, kemarin saya sudah sempat bahas apa itu valid, apa itu reliable. Oke, mengukur tinggi badan atau panjang panjang suatu jalan gitu ya, panjang panjang suatu benda ya, dengan menggunakan apa namanya termometer itu tidak valid, tapi menggunakan hasta itu valid. Nah, tapi menggunakan hasta itu tidak reliable karena ya tidak presisi dan seterusnya. Menggunakan penggaris valid dan reliable. Nah, itu contohnya. Oke, nah ini data yang objektif ya kita bisa ya seperti yang teman-teman tahu data itu bisa berupa angka, simbol, gambar, rekaman suara, video dan seterusnya. Oke, apapun yang kita bisa kumpulkan dari lapangan yang punya informasi ya itu data. Oke. Oke. Ya, ini ya, data yang objektif diperoleh secara ilmiah, yaitu dengan menggunakan instrumen yang terdefinisikan dengan jelas, valid, dan reliable. Oke, ya, jadi ini memang nanti penting kita mendefinisikan instrumen pengumpulan data. Oke, ya, teman-teman mungkin biasa mengumpulkan data misalnya dengan survei, ya, dengan survei menyebarkan kuesioner, atau misalnya ya randomly, ya, secara random mengambil data dari mahasiswa atau teman-teman di angkatan, nah itu juga bisa seperti itu. Nah, tapi yang agak sulit ya, yang agak sulit mungkin seperti di dunia medis, ya, mencari pasien yang sakit A, nah itu kan susah gitu ya. Nah, itu kita tidak, itu jarang sekali kita bisa kumpulkan dengan random sampling gitu kan.
Ya, orang yang sakit kita kan nggak bisa tentukan. Dari sekian populasi yang sakit yang mana kan kita nggak bisa tentukan. Gitu. Oke, oke. Nah, eh, penelitian itu biasanya memang tidak berdiri sendiri ya. Jadi jarang sekali ada penelitian yang benar-benar sendiri, mandiri gitu ya. Pasti dia menggunakan literatur sebelumnya. Jadi dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun itu hanya motivation atau objektif atau background dari masalah yang diteliti. Pasti akan mengacu suatu penelitian atau kegiatan riset sebelumnya gitu. Ya, nah, oleh sebab itu ya kita penting untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya itu bagaimana, sudah sampai mana, achievement-nya itu seberapa. Nah, itu kita perlu melihat itu juga gitu. Jadi tidak tidak kok kita punya masalah udah langsung jalan enggak, tapi kita juga melihat yang sebelum-sebelumnya. Oke. Sama seperti halnya kalau kita punya suatu masalah ya kita pasti melihat solusi sebelumnya. Best practice-nya seperti apa. Nah, itu kan sebuah common sense yang kita punya sehari-hari gitu. Oke. Nah, tapi meskipun kita mengacu dari penelitian-penelitian sebelumnya, suatu penelitian akan membentuk niche ya. Ini niche ini kalau di dalam istilah fisikanya itu muatan. Ya, mungkin kita bisa katakan ya muatan atau kekhususan atau kekhasan ya. Ya, yang merupakan lingkungan intelektual dari tema penelitian tersebut. Jadi ibaratnya kalau kita meneliti suatu masalah ya, yang kita kerjakan itu punya kekhasan sendiri dibandingkan penelitian sebelumnya. Masalahnya sama, tapi pendekatannya mungkin bisa berbeda. Pendekatannya mungkin sama, tapi metodenya atau algoritma yang dipropos bisa berbeda. Nah, itu kekhasan seperti itu. Tekniknya berbeda, nah itu bisa juga gitu. Ya, nah itu terkait dengan penelitian yang kita kerjakan dan penelitian sebelumnya. Jadi kita tetap mengacu penelitian sebelumnya, tapi yang kita kerjakan punya kekhasan atau kekhususan sendiri. Gitu. Oke, kemudian kita juga perlu tadi ya melihat penelitian-penelitian sebelumnya, kita perlu mereview hasil penelitian sebelumnya itu sudah sampai mana gitu. Nah, ini pentingnya kita review literatur atau istilah bahasa Inggrisnya literatur review. Jadi pentingnya kita mereview penelitian-penelitian sebelum kita. Jadi yang sudah dikerjakan, yang sudah dipublikasi dalam bentuk papers atau yang sudah di report dalam bentuk technical report misalnya, nah itu sudah sampai mana? Itu pentingnya di situ. Oke, nah ini kurang lebih objektifnya ya. Bagaimana kita bisa search relevan literatur. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang memulai ya, istilahnya memulai penelitian, kita bisa memahami, memilih literatur yang relevan itu bagaimana. Gitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan untuk sekarang itu lebih mudah ya, memilih literatur yang relevan itu lebih mudah. Banyak toolsnya dan banyak apa ya, resource sumber dayanya itu lebih 10 tahun lalu tuh nggak seenak sekarang gitu. Kalau kita literatur review tuh search-nya saja itu susah. Kalau sekarang search-nya gampang, minimal search-nya gampang, meskipun nanti memahaminya, summarize-nya itu lebih susah. Nah, mungkin lebih susah karena metodenya kan berkembang terus ya. Nah, tapi kalau untuk ininya sendiri, search-nya sendiri sekarang lebih mudah. Nanti saya contohkan mengapa kok sekarang lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, ini memahami objektif dari review literatur, kemudian prosesnya bagaimana, komponennya, kemudian state of the art. Nah, ini penting juga, memahami state of the art. Nah, eh, untuk saya pribadi, untuk di domain ilmu komputer, khususnya di machine learning dan AI, itu gampang ya. Mencari paper yang kelihatan state of the art-nya itu gampang. Ya, karena seperti yang pernah saya tunjukkan, paper yang bagus, dia berani state kontribusi dan state of the art dari publikasi tersebut. Nah, jadi di bagian introduction biasanya dia langsung state dengan sangat jelas, bahkan dibuat bulleting atau poin-poin. The contribution of this paper as follow. Nah, jadi dia punya kontribusi sekian. Nah, jadi di situ terus the uniqueness, keunikan dari penelitian tersebut apa? Nah, itu tuh clear biasanya, sangat mudah untuk ditemukan. Tapi nah itu untuk yang publikasi yang bagus gitu ya. Tapi kalau publikasi yang di level-level tengah ke bawah, nah itu agak sulit. Bulet, istilahnya bulet. Dia seolah-olah ingin mengatakan, biasanya gini kasusnya, ingin mengatakan dia punya kontribusi yang unik, tapi sebenarnya tidak unik. Jadi ini akan dibalut dengan kalimat-kalimat yang muter-muter gitu istilahnya. Jadi dia nggak straightforward gitu. Kalau dia bikin kalimat itu nggak straightforward. Oke.
Nah, ini kita agak dari tahapan ini ya, literatur review. Kita punya state of the art general problem, terus kita literatur review. Oke, kemudian, nah ini ya, kita specific problem, kemudian nanti kita mendesain metodologi, kita gather data, kita analisis data, report result, dan refine hipotesis. Nah, ini kita bisa bolak-balik dari sini ya. Nah, dari sini nanti bisa balik lagi ke sini, literatur review lagi. Oke, Oke, nah ini karakteristik dari scientific ya, scientific inquiry, kegiatan scientific. Nah, ini opposed to imagination. Jadi kegiatan scientific itu bertentangan atau berlawanan dengan sesuatu yang imajiner, ya, sesuatu yang cuma dikarang-karang aja, sesuatu yang fiksi dan seterusnya ya. Oke. Oke, kemudian opposed to subjective consideration. Jadi pertimbangannya itu bukan subjektif, tapi objektif. Jadi sesuatu yang orang lain menilainya pun nanti akan sama gitu penilaiannya. Nah, ini karakteristiknya ya. Kemudian di sini opposed to trivial or ad hoc. Jadi sesuatu yang hanya trivial atau ad hoc. Ya, kebetulan ya. Ad hoc itu kebetulan. Jadi ya pas itu aja gitu. Misalnya kita meneliti, kita membuat solusi suatu masalah yang sangat spesifik, lokasi, tempatnya, waktunya dan seterusnya, dan hanya untuk itu, diuji hanya untuk itu, berhasil hanya untuk itu. Nah, itu disebutnya ad hoc. Ketika diuji di kasus lain itu sudah nggak jalan atau tidak berhasil. Nah, itu ad hoc namanya. Bekerja di satu kasus, di satu case ya, satu instance of problem, tapi di instance yang lain itu nggak jalan. Nah, itu ad hoc. Nah, itu sangat dihindari. Ini kadang tidak disadari karena kadang kita kekurangan dataset atau kekurangan benchmark ya, test case untuk menguji algoritma yang kita propose. Jadi ketika diuji di satu data, oh bagus, sudah senang gitu. Padahal ketika diuji di data lain, plempem gitu, nggak bunyi, nggak ada datanya gitu, nggak ada performanya. Gitu. Oke, oke. Kuantitatif in nature. Jadi sebenarnya kualitatif pun itu bisa dikuantitatifkan. Misalnya kalau kita membuat opini ya, kan kita punya sangat tidak setuju, setuju apa? Netral, setuju, sangat setuju. Nah, itu kan bisa dikuantitatifkan. Misalnya 1 sampai 5. Nah, atau kita menilai baik buruk ya kita kasih skala 1 sampai 10 misalnya. Nah, itu bisa juga. Di nature-nya kita bisa buat kuantitatif. Oke. Kemudian kita gunakan, ya ini yang kemarin kita sudah pelajari, bisa gunakan deduktif atau induktif. General to spesifik atau spesifik to general yang induktif. Oke, ya ini aktivitas di scientific inquiry. Ya, jadi kita observation instead of wondering. Jadi kita mengobservasi ya, melihat, mencari tahu dan seterusnya. Oke, melihat, mencari tahu, membaca data dan kawan-kawan. eh, Dibandingkan hanya cuman ini keren, ini keren, cuman wandering around gitu, cuman kesana kemari tidak mengobserv apa-apa. Jadi kebanyakan orang mungkin tidak observe tapi hanya look. Jadi Anda melihat tapi tidak mengobservasi. Nah, jadi ya sekedar tahu gitu, tapi tidak punya kesimpulan. Sebenarnya ini begini, itu nggak punya kesimpulan. Nah, yang satu observasi itu kan melihat sambil berpikir gitu, sambil menyimpulkan, sambil melihat tren dan seterusnya. Oke, kemudian nah ini posting question to all possible problem or issue or opportunities. Jadi kita menanyakan banyak hal gitu ya, terkait masalah, terkait isu dan juga peluang ya, kesempatan gitu. Oke. Oke, kemudian nah ini finding out what already known in order to avoid reinventing the wheel. Nah, ini kita jangan sampai reinventing the wheel. Yang sudah diinvent atau yang sudah dikembangkan oleh orang lain, kita nggak usah bikin hal baru, hal yang sama gitu. Kita bikin improve-nya, kita bikin yang improvisasinya, yang sudah di-enhance, yang sudah diperbaiki. Nah, itu yang lebih bagus. Yang sudah dibikin jangan dibikin ulang. Nah, kita bikin sesuatu yang baru yang lebih baik dari yang sudah ada. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan masalah yang ini. Jadi ini karakteristik masalah saintifik ya. Oke. Oke. Nah, ini ya logical flow ya. Untuk literatur review. Oke, yang pertama kita bisa mulai dari general problem. Oke.
as the basis to find literatures. Oke, literatur. Oke, jadi kita mulai dari problem, oke, kemudian kita dari situ ya kita bisa mencari related literaturnya itu apa saja. Nah, biasanya kita ya pakai keyword gitu. Nah, di search engine atau di digital library seperti IEEE Explore, Science Direct, Taylor and Francis, Springer Link. Nah, itu tinggal kita klik ketikkan aja. Ini problemnya apa atau metodenya apa atau kelas problemnya apa. Nah, oke. Oke, kemudian nah ini review literatur itu akan enhance statement of the problem, issue dan opportunities. Nah, dengan kita membaca literatur, kita nanti bisa mendapatkan insight yang lebih banyak ya, tentang problem itu dan juga peluang. Misalnya, suatu problem itu sudah diselesaikan dengan pendekatan A, B, C. Nah, pendekatan A dan B itu apa namanya kurang bagus, pendekatan C yang lebih bagus. Nah, dari situ kan kita bisa punya sedikit insight. Oh, berarti kalau kita mau mulai, sebaiknya mulai dari pendekatan C. Nah, nanti di dalam pendekatan C sudah ada algoritma C1, C2, C3. Oh, C1, C2, C3 itu performanya segini. Misalnya 80%, 90%, 85%. Terus kelebihan kekurangannya apa? Misalnya algoritma C2 itu tinggi akurasinya tapi sangat sangat berat, komputasinya sangat berat. Jadi kalau di running di GPU sering harus pakai GPU yang besar dan runningnya lama. Nah, kita pengen bisa bisa bikin algoritma yang akurasinya sama atau lebih sedikit lebih baik tapi lebih efisien, runningnya lebih cepat, memorinya yang dibutuhkan lebih cepat, lebih kecil dan seterusnya. Nah, itu insight-insight seperti itu kita nggak akan dapatkan kalau kita tidak literatur review. Kalau kita hanya mengimajinasi atau kita mengasumsikan, nah itu nggak bisa dapat insight seperti itu. Oke. Oke, karena ya biasanya dari paper, dari literatur yang kita kaji, ya itu kita bisa tahu ini membutuhkan resource seberapa untuk running. Dia sudah diuji di dataset apa saja, performanya seberapa, sehingga kita bisa tahu peluangnya kita punya peluang seberapa. Kalau existing method misalnya sudah 99%, ya kita nggak punya peluang lagi. Tapi kalau existing method masih 80, 70, 75, berarti kan peluangnya masih besar. Gitu. Apalagi kalau existing method masih 60 ke bawah. Nah, itu kan peluangnya masih sangat besar sekali. Oke, nah ini setelah itu ya kita apa namanya finding dan reviewing, oke, related literature sebagai act dari scientific, oke, sebagai sebuah seni dalam scientific. Oke, kemudian bagaimana cara kita apa yang kita review? Oke, ya kita bisa melakukan search ya dokumen di Google Scholar misalnya, kemudian di jurnal atau di proceeding dan seterusnya. Oke. Nah, tapi ya untuk literatur review itu jarang sekali ya. Oke. Jarang sekali kita menggunakan atau tidak direkomendasikan menggunakan textbook, magazine, bulletin, itu tidak direkomendasikan. Mengapa demikian? Yang sudah jadi textbook, magazine, dan bulletin itu sudah lama established. Itu yang sudah menjadi common knowledge. Jadi sudah jadi apa ya? Sesuatu yang stable. Nah, sesuatu yang bukan yang baru lagi tapi yang sudah lama stable. Sehingga kalau kita gunakan textbook, magazine dan bulletin itu sudah tidak relevan lagi. Itu sudah lama, istilahnya kuno. Karena yang di sini ini sudah menjadi bahan ajar, sudah menjadi bahan ajar, bukan bahan riset gitu. Kalau bahan riset ya jurnal, proceeding yang terbit mungkin kurang dari 5 tahun terakhir. Jadi maksimal tuh 5 tahun. Kalau bisa malah ya setahun 2 tahun sebelumnya. Dan maksimal 5 tahun. Kalau yang sudah lebih dari 5 tahun itu sudah tidak new lagi, sudah tidak fresh lagi gitu. Oke, oke, oke. Kemudian, nah nanti kita men-summarize ya, mengevaluasi dari pekerjaan atau paper yang kita review. Oke, dan seterusnya ya. Oke. Oke ya, ini kita mungkin bisa melihat utamanya di sini overview the state of the art. Jadi state of the art itu apa ya? Sebuah metode yang unik yang sekarang menjadi apa ya? Yang menjadi top inilah, top score lah istilahnya, top yang menjadi istilahnya top
top choice dalam menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi katakanlah orang punya metode A, B, C, D. Nah, ketika ada yang baru yang lebih baik dari sebelumnya itu dibilang sebagai state of the art. Gitu. Nah, oke. Jadi state of the art itu sebuah metode yang unik yang performanya atau efektivitasnya atau ya pokoknya hasilnya itu lebih bagus dari metode-metode sebelumnya. Nah, itu state of the art. Nah, biasanya ya state of the art itu sesuatu yang baru, ya tahun lalu atau mungkin tahun ini di awal bulan, nah itu state of the art. Kalau yang sudah 10 tahun lalu itu sudah bukan state of the art lagi. 5 tahun, 10 tahun sudah tidak state of the art lagi. Oke. Oke, ini definisi ya dari Wikipedia, literatur review, bla bla bla. Oke. Oke, review critical point of current knowledge, state of the art on a particular topic, dan seterusnya. Oke, ya ini aspek yang baik dari literatur ya, a good literature review. Oke, itu karakteristiknya sebagai berikut. Oke, logical flow of idea. Jadi flow ide-nya itu logis gitu ya. Kita mulai dari problemnya dulu misalnya, terus pendekatannya apa saja, terus performanya apa saja, dan seterusnya. Oke, nanti ketika ditulis itu menggunakan reference yang style yang konsisten. Misalnya kalau kita sudah mereview ya kita summarize dalam bentuk summary atau ulasan gitu ya, paragraf itu kita referensi dengan style yang bagus, yang konsisten. Kalau IEEE ya IEEE semua, kalau apa ya apa semua, dan seterusnya. Oke, proper use of terminologi. Nah, ini penting karena terminologi itu sangat sangat penting untuk kasus ya, untuk satu field of research itu sangat penting. Seperti sebelumnya saya pernah menunjukkan ke teman-teman incremental learning. Nah, itu kan sebuah terminologi. Penting bagi kita untuk memahami terminologi itu artinya apa. Oke. Misalnya kelas incremental learning sama task incremental learning. Incremental learning itu kan dua istilah yang kurang lebih kayaknya sama, tapi itu meaningnya jauh berbeda gitu. Nah, kapan kita pakai istilah yang pertama, kapan istilah yang kedua, nah itu penting gitu, untuk ditempatkan di paragraf atau kalimat yang tepat gitu. Oke, nah ini ya unbiased and comprehensive view of previous research. Nah, on the topic. Jadi komprehensif. Jadi kalau bisa semua pendekatan kita tahu. Jadi untuk solve suatu problem yang kita ingin ulas atau ingin kita kaji itu ada pendekatan apa saja. Performanya bagaimana? Terus drawback-nya apa saja, kekurangannya apa saja. Nah, itu kita komprehensif. Kemudian unbiased. Jadi tidak ada bias. Misalnya begini, mentang-mentang saya suka statistik, saya hanya tertarik pada pendekatan-pendekatan statistik. Pendekatan non statistik seperti neural network nggak suka. Nah, itu juga kurang baik. Itu tidak baik ya. Sebaiknya unbiased. Jadi semua pendekatan itu kita hargai ya, kita appreciate. Oke, jadi tidak melulu kita hanya ke pendekatan satu aja gitu. Oke. Oke, bagaimana cara menemukan literatur yang relevan? Nah, ini kita biasanya ya kita searching ya, kita search gitu di Google Scholar atau di IEEE Explore. Sekarang ya kita punya metrik ya. Kalau teman-teman pernah saya dengar kemarin di awal kuliah saya menyampaikan ada Scimago ya. Scimago itu jurnal dan conference rank. Jadi kita bisa melihat seberapa kredibel publikasi dari paper itu. Semakin tinggi peringkatnya ya, key-nya itu semakin tinggi, Q1 ya, Q1, Q2, Q3. Q1 paling tinggi. Dan di situ juga nanti ada H-index ya, ada indeks, ada SGR score. Semakin tinggi itu semakin bagus, artinya semakin kredibel. Nah, berarti semakin terpercaya gitu, semakin terpercaya. Oke. Semakin rendah, semakin kurang kredibel, semakin tidak terpercaya. Nah, sekarang kita ada itu. Mungkin kalau dulu-dulu belum ada itu gitu ya. Nah, sekarang ada itu yang kita bisa mengguide bahwa publikasi ini, paper ini dipublish di jurnal yang kredibel. Jadi kita tingkat kepercayaannya tinggi. Bisa seperti itu. Oke. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa coba ya. Nanti saya coba demokan juga. Oke. Oke. Bagaimana ini algoritma to find related literatures ya kita ini ya. Pertama determine research topic. Research topiknya apa? Oke. Kemudian pick recent article. Oke. Kemudian baca artikel Turvoli. Jadi
baca keseluruhan. Oke. Kemudian nanti kita bisa start look for another related article. Oke. Nah, biasanya begini, kita bisa dari beberapa artikel awal ya kita kumpulkan, nanti kita bisa mengembang ke beberapa ke artikel berikutnya. Nah, ke artikel-artikel berikutnya ya, dari yang awal ini kita bisa ambil dari search yang baru ya, search yang baru, misalnya ternyata disebutkan ada pendekatan ini loh. Nah, kita nanti bisa pakai itu sebagai keyword. Atau kita bisa ambil dari reference-nya. Misalnya kita mengumpulkan 5 artikel awal. Nah, artikel pertama dia punya beberapa reference yang menjadi acuan kuatnya dia. Nah, kita mungkin bisa apa namanya BFS ya, breadth-first search ke sini, bisa bercabang ke sini, ke misalnya ke 10 artikel yang jadi reference dia. Nah, seperti itu. Jadi kayak pertama mungkin dari satu terus mengembang gitu. Oke. Lagi pula sekarang banyak orang yang membuat review papers atau apa ya? Ya, review paper ya. Jadi itu biasanya papernya itu isinya review full, tapi merangkum semua pendekatan ya dalam menyelesaikan suatu topik atau suatu problem. Jadi dari situ kita sudah di apa ya sudah dibuatkan semacam diagramnya bahwa problem ini diselesaikan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan satu list papernya ini. Pendekatan dua list metodenya ini. Nah itu lebih mudah gitu. Oke. Oke. Kemudian form a body of literature pertinent to the topic. Nah, ini kita apa namanya? Ya merangkum, ya membuat summary dan seterusnya gitu. Nah, ini contoh ya, research topik di e-government. Oke, ini mungkin kalau saya pribadi bukan di sini riset areanya jadi mungkin tidak begitu ngeh ya. Oke. Nah, ini topik di optimization of e-government. Oke. Nah, ini related topiknya. Oke, trend and organization response. Relatednya case of e-government. Oke, environment of organization XYZ. Metodologi, metode, teknik yang digunakan untuk e-gov. Nah, ini contohnya ketika kita topiknya adalah optimization atau optimization of e-government implementation. Nah, oke, mungkin saya coba tunjukkan satu contoh ya, gampang ya. Oke, mungkin ini browser saya sudah terlihat. Terlihat, Pak. Oke ya, mungkin saya mulai dari Google Scholar ya. Oke, ini saya mungkin tertarik di topik di AI machine learning ya, namanya continual learning. Nah, oke. Nah, biasanya saya mulai dari survei. Oke ya. Nah, ini ada paper ya, paper survei, continual learning survei. Oke. Oke, ini ada continual lifelong learning survei. Nah, oke. Kemudian oke, ini saya coba lihat ya. Biasanya kalau sudah ada survei seperti ini sudah sedikit lama established ya, sudah agak lama established, tapi masih jadi open problem. Nah, oke. Nah, di sini misalnya kalau kita melihat di sini nih, ya, ini dia sudah memberikan summarize. Oke, continual learning method itu kurang lebih ada 3 pendekatan utama. Ya, replay method, ada yang menyebut replay, ada yang menyebutnya rehearsal, oke, kurang lebih sama. Ada yang kemudian yang kedua pakai regularization, kemudian ada yang pakai parameter isolation. Nah, yang pakai replay ada yang pakai rehearsal, ada yang pseudo rehearsal. Nah, nanti kita bisa baca pengertiannya apa itu rehearsal, apa pseudo rehearsal. Nah, yang pakai rehearsal itu metode-metodenya ini ICAR, ER, SR, SER, TEM, OP. Ini nomor referensinya. Yang ada pseudo rehearsal ini. Oke. Ada yang constraint. Nah, constraint, oke. GEM, AGM, GSS. Yang pakai regulation method. Nah, ada yang prior focus, ada yang data focus. Nah, IWC, IMM, SI, IWC, RWC, MAS, Riemannian Walk. Oke. Oke. Kemudian yang data fokus ada LWF, ya, LFL, EBLL, DMC. Nah, ada yang pakai parameter isolation, nah, fixed network sama dynamic architecture. Oke.
Pagnet, Pagnet, Petnet, ya dan seterusnya. Pokoknya kita sudah tahu, oh ternyata ada pendekatan ini. Ada cabang-cabangnya, yang replay ada yang ini. Oke, sub approach-nya. Kemudian ini adalah metode-metode yang implement masing-masing metode ini tadi. Oke. Nah, itu kan kita sudah tahu ya. Di berangkat dari awal kita sudah tahu yang sudah orang lakukan itu sudah sampai mana. Oke. Nah, kemudian nanti biasanya di paper ini nanti ada apa namanya? Ada report ya, performanya sudah sampai mana gitu ya. Oke. Oke, kita coba lihat. Nah, oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini misalnya ya. Oke. Nah, ini adalah oke. Nah, ini adalah performa ya dari parameter isolation dan regularization method. Oke. Parameter isolation dan regularization method itu yang di top. Oke, kemudian yang di bawah itu replay method. Nah, jadi ini dia sudah menyajikan data ya. Oke, yang atas ini para regularization dan parameter isolation, yang bawah ini replay. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat sekilas di sini ya, sekilas performanya di sini ada nih. Ini fine tuning sama join ini mungkin bukan metode ya, itu cuman untuk baseline ya. Batas atas dan batas bawah. Batas bawah dan batas atas, sorry ya. Jadi fine tuning itu batas bawah, sejelek-jeleknya harusnya dapat segini gitu. Join itu sebagus-bagusnya. Oke. Nah, terus ini adalah metode-metode tadi. Oh, performanya. Oh, ini dapat 49, 43, 33, 42, 46, 36, 41, 45. Oke. Oke, kemudian ini dapat 2155. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa simpulkan gitu ya. Oke, kayaknya kok yang ini di sini-sini kan lebih bagus gitu ya, iCar gitu ya. Ini tuh lebih bagus ya. Nah, nah itu kita bisa compare dari situ. Nah, oke. Terus di sini contoh lagi misalnya ini juga dari sisi numerik ya. Ini apa namanya? Ini yang parameter expression dan regulation, yang bawah ini replay. Nah, ini yang lebih anunya lagi nih, lebih lengkapnya lagi. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah dapatkan ya, ada metode pendekatannya ada apa saja, sub pendekatannya atau sub approach-nya ada apa saja, terus contoh-contoh metode yang sebelumnya itu sudah ada apa saja ya tadi ya dari diagram ini. Diagram ini ya, ini. Oke. Kemudian performanya sudah sampai berapa gitu. Nah, performanya sudah sampai berapa gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gitu. Oh, ternyata performanya ini masih banyak yang jelek ya. Oke. Atau begini. Ah, ini kan join ini kan batas atas ya. Jadi upper bound-nya 55. Nah, upper bound-nya 55. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini eh so far kebanyakan paling tinggi ini 45, paling ini 49 ya. Paling tinggi 49. Oke, 49, terus ini paling tinggi 48. Ya, berarti opportunity kita segitu. Maksimal adalah 55. Ini sudah barang tentu, sudah jadi upper bound. Kalau bisa lebih dari ini ya sedikit nggak mungkin sih. Sangat kecil kemungkinannya. Oke. Ya, ini tapi kita bisa apa namanya? Punya opportunity segitu. Ternyata yang sekarang ada itu maksimal 48, 49. Oke. Sedangkan maksimalnya masih 55. Jadi ada 55% spend ya yang kita masih bisa explore di situ gitu. Nah, itu kurang lebih ya. Oke, ini datasetnya juga beberapa ya. Ini di dataset Tiny ImageNet namanya. Ada dataset di Tiny ImageNet. Kemudian yang di atas ini tadi di data, oh ya sama Tiny ImageNet. Oke. Oke, dan seterusnya ya. Ini kurang lebih apa namanya? Kalau saya berangkat dari paper survei ya itu dari sini gitu ya. Oke. Terus kapabilitas dari metodenya di sini juga sudah disebutkan. Ini ada yang task agnostic possible, artinya punya kemampuan ini task agnostic, ada yang privacy issue. Nah, oke. Nah, terus kita bisa punya pertimbangan. Oke, terus storage yang dibutuhkan seberapa kurang lebih. Oke. Nah, ini kita bisa juga lihat di sini low sama high ya. Makin merah ini makin tinggi gitu ya. Oke.
Oke, nah jadi di sini kita punya pertimbangan ya. Kita mau nanti kalau kita mau bikin salah satu metode, kita mau pilih yang approach yang mana, replay, regularization atau isolation parameter. Nah, terus kita mau punya kapabilitas yang mana. Nah, oke. Terus kita nanti bisa uji atau bisa compare dengan yang sudah ada di sini gitu. Oke. Ini contohnya di data apa nih? Di dataset. Nah, ini contohnya ya. Lagi di dataset yang lain gitu misalnya. Ini tertingginya atau upper boundnya 63. Nah, sekarang ada yang 60, ada yang 55, yang 54, ini 59. Ya, berarti kita span-nya tinggal dikit ya, tinggal 3%. Oke. Oke, nah ini kurang lebih kalau saya membaca apa namanya paper survei. Jadi di situ memang biasanya sudah diberikan banyak informasi. Kita mulai dari sini nanti bisa ke yang lain. Nah, kayak tadi ya, kita sudah apa namanya sudah diberikan summarize ya, yang existing itu ada apa saja. Meskipun ini belum semuanya ya. Jadi paper ini kan dibuat ya pada saat dia submit ya. Jadi ya setelah itu kan masih ada metode-metode lain yang bermunculan gitu. Nah, di sini ya kita nanti setelah dari sini kita bisa membaca oh iCarl tuh begini sih, oh, game itu begini, LWF tuh begini, EBLL, SI, EWC, MAS, nah, PubNet, Head, nah itu kita nanti bisa setelah dari sini kita bisa ke literatur berikutnya. Nah, oke. Selain itu dari sini kita juga bisa lihat relasi ya antara problem yang kita hadapi di sini dalam hal ini adalah continual learning, oke. Continual learning dengan problem-problem lain di machine learning. Nah, jadi ke setupnya kalau continual learning itu begini. Nah, kalau meta learning begini, kalau transfer learning begini, kalau online learning begini, kalau multitask learning begini, kalau domain adaptation begini. Nah, jadi nanti kita bisa tahu bedanya problem setup atau case yang kita hadapi yaitu continual learning dengan relatednya yang lain di machine learning gitu. Oke, nah itu benefit ketika kita membaca review paper gitu. Nah, oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya kembali lagi ke sini ya. Ke mana nih? Ke slide. Oke. Nah, ini untuk objektif dari review ya kita sudah tahu ya. Place its work, oke. Describe the relation, identify new ways interpret, resolve conflict, identify area, point the way, place one original work. Jadi ya kurang lebih ini adalah poin-poin ketika kita melakukan literatur review gitu. Nah, ya ini mengapa penting literatur review ya ini kita bisa tahu gap dari literatur. Nah, jadi yang kita pelajari itu dan dengan problem yang ingin kita bahas itu gapnya sejauh mana, progresnya yang sudah di-achieve sampai sejauh mana. Oke. Nah, ini juga avoid reinventing the wheel, menghindari mengulangi hal yang sama yang sudah ada sebelumnya. Oke. Oke, kemudian ini mengidentifikasi relevan method. Oke. Oke. Kemudian carry on from where others have already reached. Jadi kita tidak perlu start dari awal. Kita bisa mulai dari yang sudah ada lalu kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi, kita improve lagi. Gitu. Oke. Kemudian kita identify ini ya people yang bekerja di area yang sama. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang bekerja di area yang sama itu ada siapa saja dari institusi mana. Ya, jadi nanti kita bisa tahu. Kalaupun nanti kita butuh resource dalam bentuk code atau data, nanti kita bisa tahu. Gitu ya. Oke, kemudian nah ini meningkatkan knowledge kita di subjek area yang kita teliti. Oke, ini pentingnya mengapa kita literatur review. Oke. Dan seterusnya ya. Ini berikutnya teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Oke, ini elemen dari literatur review, singkat saja ya. Overview the subject, oke. Kemudian definition of works, ya tadi ya kategori, approach dan kawan-kawan, areanya di mana. Kemudian explanation, bagaimana bekerja ya, metode itu bekerja, oke, dan berbeda dengan yang lain ya. Bagaimana sebuah metode atau
pekerjaan yang dipropos di paper itu bekerja, ya cara kerjanya bagaimana dan bedanya apa dengan yang sebelumnya gitu. Oke, kemudian conclusion ya, kesimpulan gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita ya ini teknik-teknik untuk apa namanya? Untuk literatur review. Oke, yang pertama kita bisa compare. Nah, tadi contohnya tadi itu compare gitu ya. Kemudian bisa kita kontras ya, kontras. Oke, kontras itu mempertentangkan ya head to head antara satu paper dengan paper yang lain. Oke. Kemudian kita bisa criticize ya, kita mengkritisize penelitian yang sudah ada. Oke. Ya misalnya kayak tadi ya ada paper yang performanya tinggi ya, tapi ternyata dia butuh resource besar, memori besar, komputasi besar. Nah, kita bisa criticize di situ. Yang membuat dia butuh besar itu apa? Bisa nggak diefisienkan? Nah, gitu. Oke. Kemudian sintesis. Nah, tadi kan kita sudah membaca beberapa pendekatan, terus masing-masing pendekatan ada metode-metodenya. Kita bisa punya gambaran. Kira-kira kalau saya punya ide membuat metode baru tuh begini loh, gitu. Oke. Mengkombinasikan dari yang sudah ada. Kemudian mensummarize, oke. Ya, restate the article dengan kalimat kita sendiri. Kita menstate yang sudah kita review dengan kalimat kita sendiri. Oke. Oke, ini contoh untuk compare ya. Ini contoh untuk compare. Nah, ini ya. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh Andri, kinerja IRS dengan menggunakan teknik extended Boolean lebih baik ya dibandingkan menggunakan Boolean saja. Nah, oke. Dan ini di-compare dengan hasil penelitian sebelumnya. Oke. Ya, kita compare paling gampang ya. Tadi juga di literatur review itu biasanya compare gitu. Kemudian kontras. Oke, nah ini kontras ya. Kontras ya, namanya kontras mempertentangkan dua hal gitu ya. Oke, hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso menunjukkan gaya belajar konstruktif lebih adaptif terhadap penggunaan ICT. Nah, ini bertentangan dengan hasil penelitian lainnya yang mengatakan bahwa positivis lebih adaptif terhadap penggunaan ICT. Oke. Nah, jadi penelitian di 2006 itu ternyata menyimpulkan hal yang kontras dengan penelitian di 98. Oke. Oke. Criticize. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya ada paper, oke, tahun 2005 oleh Bapak Hadi misalnya. Oke, sistem informasi untuk eksekutif atau ACE itu bisa membantu pimpinan mengambil keputusan lebih akurat sekitar 90% dengan tidak menggunakan ACE. Tapi sayangnya tidak dijelaskan berapa banyak sampel yang disurvei, kategori keputusan bagaimana yang dijelaskan sebagai acuan. Nah, jadi ini kan dia mengklaim tapi klaimnya kurang jelas. Spesifiknya terhadap apa, terhadap keputusan yang bagaimana, dan sampelnya itu diperoleh dari berapa responden ya. Surveinya itu diperoleh dari berapa responden. Oke. Oke, ini mencari kelemahan papernya Pak Hadi gitu. Oke. Berikutnya sintesis. Ya, ini ya kita mensintesis ya apa namanya yang sudah ada dengan kalimat kita sendiri. Oke. Oke. Ya, ini combine several literatur into an idea. Jadi ketika kita sudah membahas beberapa metode yang kita kaji, lalu kita punya apa ya ide baru yang mengkombinasi beberapa ide sebelumnya. Oke. Nah, itu ya gunanya riset itu ya begitu. Kita sudah ada yang sebelumnya, lalu kita bisa combine atau kita bisa modif. Ya kalau combine kan dua atau lebih ya. Kalau modif kan satu cukup. Nah, untuk menjadi ide baru. Nah, itu bisa juga seperti itu. Oke, ya. Biasanya kita nulis literatur review di mana ya di chapter 2, biasanya di tesis atau di disertasi juga di chapter 2, biasanya di paper pun di jurnal atau conference itu juga di bab 2. Nah, biasanya tapi ada yang langsung dihajar di bab 1 juga ada. Tapi kebanyakan di bab 2. Biasanya ada bab 2 literatur review atau related work. Nah, itu isinya literatur review kalau di paper ya. Oke. Oke ya. Oke, literatur review ya itu penting ya sebagai acuan ketika kita mengerjakan penelitian, apalagi ketika mengerjakan tesis atau disertasi. Nah, tapi yang kadang miss itu ini aspek nomor 3 itu.
kadang itu nggak connect ya. Yang ditulis di literatur review apa, yang ditulis metodologi apa. Atau biasanya begini, di literatur review itu menulis 10 metode, tapi yang dipakai itu cuma 4 gitu. Yang 6 itu ya cuma ngasih tahu aja. Nah, itu sebenarnya nggak bagus ya. Menurut saya seharusnya dari literatur review itu dipakai semua gitu. Kalau yang tidak dipakai itu tidak usah ditulis banyak-banyak, tinggal di-mention aja gitu, dibuat summarize-nya aja gitu. Oke. Oke, selain itu kita ya, jadi selain kita bisa menulis literatur review untuk suatu paper, kita juga bisa membuat review paper, paper yang isinya review. Nah, ada paper ya, review yang isinya ya hanya merangkum, meringkas dan seterusnya. Ada paper yang selain begitu itu juga ditambahkan hasil eksperimennya dia gitu. Seperti yang saya tunjukkan tadi, itu kan ada hasil eksperimen. Nah, itu selain dia mereview, merangkum, meringkas, itu juga sama dia diukur lagi, dites lagi sama dia. Jadi dia implementasi lalu dites lagi. Ya, entah diimplementasi ulang atau diambil dari code-nya yang sudah ada terus di ini lagi, dites lagi, dilihat lagi performanya gitu. Oke, ya, oke. Ya, ini ya. Jadi seperti tas-tas yang lain, oke, reading and starting literature review mungkin terlihat lebih susah atau lebih nggak enak ya sebelum Anda memulai. Jadi langsung aja mulai gitu ya. Anda pick sesuatu topik terkait gitu ya. Topik terkait. Nah, kemudian nanti silakan coba literatur review dari situ gitu. Oke. Oke, sebelumnya mungkin saya coba sedikit tunjukkan mana browser ini ya. Oke, kalau untuk domain Ilkom sendiri saya sekarang menganjurkan teman-teman misalnya langsung misalnya ke ini ya, paper sweet code. Nah, di sini nih sudah banyak banyak kerangkuman. Jadi kalau ketika domain Ilkom seperti AI, machine learning, computer vision, nah di sini nih sudah banyak apa namanya keyword, banyak keyword dan juga banyak pointers. Jadi kita bisa mulai dari sini aja gitu. Oke, oke, ini sepertinya sedang susah diakses. Nah ini ya. Jadi kita tinggal pilih aja. Misalnya kita lagi berkutat atau lagi interest di domain apa gitu ya. Computer vision atau NLP atau medical image atau metodologi computer science gitu ya. Nah, mungkin ini coba metodologi. Nah, nanti saya tinggal pilih gitu. Misalnya saya main di apa tadi ya? Continual learning. Continual. Nah, oke. Nah, ini ada dua ya, general ya, continual learning sama kelas incremental learning. Misalnya saya tertarik yang ini, kelas incremental learning. Oke. Nah, di sini mungkin sudah ada ini, ada paper-papernya yang jadi acuan banyak orang gitu ya. Oke, oke. Di sini juga ada paper dan ada code-nya. Jadi tinggal apa namanya, tinggal lihat aja gitu ya, tinggal lihat aja. Nah, tapi ya tidak semuanya sudah dirangkum di sini. Nah, biasanya tetap saja saya harus mencari dari conference atau jurnal. Oke. Caranya dari mana? Ya kita bisa cari jadi sebenarnya kalau di domain seperti machine learning atau computer vision itu sudah ada top jurnal dan top conference-nya ya. Jadi saya tinggal cari dari proceeding-nya saja situ. Misalnya ya, kita bisa cari dari NeoRIPS ya, NeoRIPS atau NIPS ya dulu. NeoRIPS yang tahun sebelumnya 2021 proceeding. Nah, proceeding. Oke. Oke. Sorry, sorry. Ini kan website ya. Nah, ini proceeding. Nah,
Nah, oke, ini tinggal saya, oke, ini mungkin masih pre-processing tapi sudah bisa diakses ya. Saya tinggal cari aja di sini continual. Nah, oke, continue learning. Oke, nah ini saya tinggal cari aja. Ini yang terbaru ya, yang sangat terbaru gitu ya. Nah, ini kan Neurips ya. Mungkin berikutnya saya bisa cari dari ICML. ICML 2021 proceeding. Oke, ICML 2021 di mana? Oh ini ya. Oke. Oke, dari sini mungkin saya bisa search langsung juga continual. Nah, oke. Ini yang sangat terbaru ya, tahun kemarin. Oke. Dan mungkin tadi belum bisa dimasukkan ke sini state of the art gitu ya. Oke. Oke, kemudian misalnya dari CVPR ya, CVPR. Jadi converse-nya itu sudah, atau ICLR dulu deh, ICLR 2021 proceeding. Oke. Ini yang sudah langsung merefer ke top conference sama top jurnalnya ya. Jadi Google Scholar mungkin bisa, boleh, tapi kan nggak tahu keywordnya. Kalau di sini kan langsung aja gitu ya. Jadi kalau di Google Scholar mungkin banyak yang nanti keluar, tapi kalau di sini lebih spesifik gitu. Proceedingnya mana? Atau ini coba. Atau saya coba ke MLR dulu. Nah ini ICLR 2021 ada nggak? Oh nggak ada. Ya oke, ini bisa cari dari sini. Continual. Nah pasti ada gitu. Oke, oke. Nah ini mungkin top conference di machine learning ya. Nah mungkin ada lagi yang agak ke computer vision, CVPR. Nah ini juga eh, top conference di computer vision termasuk machine learning juga. Nah, kita tinggal cari aja continual learning. Nah, oke. Nah, ntar keluar. Oke. 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 Ya, ini yang sangat terbaru, yang benar-benar dari tahun lalu gitu ya. Ada lagi misalnya ICCV. ICCV itu 2021 ya. Proceeding. Ini yang ini 2 tahunan soalnya. Oke. Sama. Ini penyelenggaranya sama ya, Foundation, Computer Vision Foundation. Oke, oke, oke. Jadi itu kalau kita pengen ini ya, pengen yang terbaru gitu ya. Nah, berikutnya ini kalau kita sudah tahu top conference-nya di mana, namanya apa, nah kita langsung dari cari proceeding-nya aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita belum tahu ya kita bisa dari IEEE Explore misalnya ya, kemudian bisa dari Science Direct, Science Direct. Oke. Bisa dari Google Scholar mungkin. Google Scholar. Scholar. Nah, dari sini mungkin, tapi kalau kita cari keyword dari sini ini mungkin agak lebih susah gitu ya. Nah, continual learning. Oke. Ini continual learning.
Nah, oke, ini agak banyak ya dan agak apa namanya agak beragam itu kan. Ini kan jurnal Transactional Network and Learning System. Nah, ini kita juga penting tahu transaction of neural network dan learning system dibandingkan CVPR itu tinggian mana. Nah, di community tinggian secara kasat mata ya kalau di pemerintah kita di Dikti atau Kemenristek gitu ya. Itu jurnal dan conference pasti tinggian jurnal. Nah, tapi tidak begitu dengan di komunitas ya. Di community orang-orang peneliti machine learning itu enggak begitu. Nah, ternyata kalau menurut community CVPR itu lebih tinggi dibandingkan jurnal transaction ini gitu. Sehingga kalau kredibilitasnya lebih kredibel yang ini gitu. Meskipun ini sama-sama di top tier, di top kredibel ya, di top ini, di top conference dan jurnal gitu. Oke. Oke, nah ini nanti kita bisa filter ya dari tahun berapa, misalnya dari tahun 2021 aja. Oke, jadi yang benar-benar fresh ya, 2 tahun terakhir. Nah, oke. Nah, tapi di sini sambil kita melihat ini dipublish di mana gitu. Kalau jurnal sama konversinya kurang kredibel, ya kita lihat ke mana tuh, ke Simago, kurang kredibel ya jangan diambil gitu. Oh, salah. Simago JR. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke. Nah, ini kan tinggi ya. Oke. Nah, ini indeksnya 212. Nah, dia tinggi. Oke. Q1, ini Q1, 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 Q1. Nah, dia tinggi. Oke. Ya. Nah, nah kalau di Google Scholar ya bisa juga gitu ya. Kalau saya nah, surveinya kayak ini aja ya. Nah, mungkin sejak 2021 di sini kita bisa filter juga. Nah, cuman di sini kan ya banyak macam-macam ya. Teman-teman nanti filter sendiri publikasinya ini bagus apa enggak. Nah, dan sekarang untuk publikasi yang bagus itu biasanya ada GitHub-nya. Oke. Nah, ini contoh ini ya, Avalanche. Oke, ini dia eh, kalau kita cari dia ada GitHub-nya sepertinya ya. Nah, kita cari di browser gitu ya, GitHub. Nah, kan? Ya, jadi kalau kita mau mereproduce, mau menggunakan ulang code-nya atau tools-nya dia itu bisa gitu. Jadi selain paper juga dia menyediakan resource dalam bentuk code gitu. Nah, itu yang bagus sekarang begitu. Kalau yang nggak ada code-nya itu kurang terpercaya lah karena tidak bisa direproduce ya, tidak bisa diproduksi ulang hasilnya gitu. Nah, coba ini ya Rainbow Memory coba ya, GitHub. Nah, ada. Oke. Oke. Nah, ya ini ada nih. Nah, berarti kan bagus ya. Selain ada paper, ada. Jadi kalau kita baca paper seperti yang ini tadi, oke, kayaknya kalau nggak baca code-nya mustahil untuk ngerti gitu kan. Jadi ini begini ya, model ada rumusnya gitu kan, bla 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 bla, ada integralnya, bla bla bla. Nah, ini kalau nggak baca code-nya bisa pusing sendiri ya. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kita harus lihat code-nya gitu untuk menambah understanding kita gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan di chat atau di mikrofon silahkan. Oke, begitu juga dengan Science Direct ya teman-teman. Kalau mau lihat cari di Science Direct juga bisa. Oke. Nah, nanti tinggal cari aja kontinual. Oke. Tapi yang jelas kalau ingin mencari sesuatu ya dengan keyword metode seperti problem seperti ini atau case atau apapun
nanti setelah melihat list papernya nanti diperhatikan ini ya, diperhatikan publikasinya ini. Nah, ini kelasnya bagus apa enggak gitu, kredibel apa enggak, reputable apa enggak gitu. Nah, ini kan kayak gini, Symposium of Geoscience Remote Sensing. Nah, oke. Coba ini DSAA. Ada enggak di sini coba gitu ya. Oh, ada. Oke, ada ya, lumayan lah ya. Oke. 2018 misalnya. Ya, tapi tetap kalah ya skornya sama yang jurnal tadi gitu. Selain itu, kalau saya di Ilkom dan juga di khususnya di AI atau machine learning, ya mau nggak mau saya harus nyari code-nya gitu. Karena kita nanti akan compare dan jadikan itu sebagai benchmark ya, pembanding gitu. Selain kita mengusulkan metode sendiri, harus di-compare dengan yang sebelumnya, state of the art sebelumnya. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya sedikit berikan pengantar tentang plagiarisme ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri sisanya. Ya, jadi plagiarisme saya rasa teman-teman sudah mengerti sedikit banyak dan sudah diterangkan pentingnya untuk tidak plagiarisme. Oke. Nah, ini nanti silakan berikutnya dibaca sendiri ya. Mungkin saya pointer beberapa bagian aja ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini untuk source-nya bisa baca dari sini. Oke, ya ini definisi dari plagiarism ya ini ya. Fraud, violation of copyright laws. Oke. Dan itu tidak ditoleransi di academic environment. Nah, meskipun itu self plagiarism, jadi kita menulis paper sudah publish lalu kita tulis ulang dengan kemiripan yang tinggi. Nah, itu juga disebut sebagai self plagiarism. Mereplikasi punya kita sendiri tanpa diubah. Ya, tanpa diubah sedikit pun. Nah, itu plagiarism. Ya, ini biasanya tidak disengaja, kadang tidak disengaja. Jadi kita malas menulis introduction atau apa, nah itu disamain aja, terus nanti tidak diubah. Nah, itu juga bahaya gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini beberapa tools ya untuk mengecek plagiarisme, contohnya Turnitin, oke, dan seterusnya. Oke. Ya, ini ya, clone. Ya, kita clone ya, benar-benar copy paste ya, copy paste atau sedikit modif dari pekerjaan orang lain atau pekerjaan kita sendiri di masa lalu. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi benar-benar ini original, ini not original ya. Oke. Benar-benar copy paste. Oke. Benar-benar sama. Ini kalau dicek di Turnitin gitu ya, itu kemiripannya sangat tinggi. Oke. Atau sedikit diubah ya, sedikit diubah gitu. Ini contoh nih, oke. Since diubah jadi from the time. Nah, ini ada posisi. Nah, tapi sebagian besar masih 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 apa namanya? Masih sama gitu ya. Ini juga masih terhitung sebagai plagiarism gitu. Oke, find replace. Nah, oke. Jadi beberapa keyword di find terus di replace. Oke. Oke. Nah, jadi konten esensial konten ininya masih sama gitu ya. Jadi beberapa keywordnya aja yang diubah, tapi yang lain masih sama ya, masih terhitung plagiarism juga gitu. Oke. Remix. Oke, remix ini ya beberapa kalimat sama sorry, beberapa kalimat dari satu source, kalimat yang lain dari source yang lain. Nah, misalnya ini yang abu-abu itu dari sumber satu, nah yang orange ini dari sumber dua, terus di mix. Nah, itu juga plagiarism gitu. Nah, ini jangan sampai teman-teman lakukan seperti ini. Recycle, ya sama juga gitu ya. Oke. Ya jadi apa namanya, diambil ya, diambil, di recycle tanpa disitasi. Nah, seharusnya di recycle pun itu di paraphrase. Jadi nggak seperti ini. Nah, harusnya di paraphrase, ditulis dengan kalimat sendiri, dengan flow sendiri gitu ya. Oke, jadi misalnya kalau yang sebelumnya itu deduktif, kita bisa induktif.
Nah, itu kan sudah beda gitu. Oke, hybrid. Ya, ini hybrid ya. Oke. Oke, jadi hybrid pokoknya ambil aja beberapa lalu digabung. Nah, oke. Kemudian oke, ya ini juga mix ya, mix. Ya ini kalimat ya, satu kalimat, satu sumber, kalimat berikutnya sumber lain, kalimat berikutnya lagi sumber satu lagi, kalimat berikutnya lagi sumber lain lagi. Nah, itu seperti ini. Ini juga apa namanya? eh plagiarisme gitu ya. Oke. Nah, ini error. Jadi mengutip sesuatu yang tidak ada gitu ya. Oke. Non existent atau inaccurate information about source. Jadi kita mengutip sesuatu tapi source-nya nggak ada. Nah ini juga menjadi problem di plagiarism checker gitu. Oke. Agregator, oke. Ya, mensitasi apa ya? Men-cite tapi yang kita tulis sendiri pun nggak ada. Jadi hampir semuanya itu dari source. Kita ambil aja. Gitu. Meskipun kita nyebutin source-nya, tapi yang nggak bisa juga. Seperti ini juga bisa dihitung sebagai plagiarisme. Jadi kita menyadur atau mengkutip pendapat orang, pendapat dari paper sebelumnya pun itu harus kita paraphrase. Nggak bisa langsung kita ambil full seperti ini. Gitu. Oke, retweet. Oke, jadi retweet ya. Oke. Ya, ini ya. Ini ranknya ya, clone. Bener-bener ambil ya. Ctrl C. Find, replace, remix, recycle, hybrid, mashup, error, aggregator, dan retweet. Oke, ini jangan sampai teman-teman lakukan ya. Oke. Ya, ini frekuensinya. Oke, frekuensinya kebanyakan ini ya. Clone, mashup, Ctrl C, remix. Oke. Ya, ini teman-teman jangan sampai lakukan hal seperti ini. Oke. Ya, ini bagaimana mencegahnya. Oke. Saat planning kita bisa consult. Oke. Kemudian plan the paper, tab activity notes. Pokoknya sebenarnya tulis dengan bahasa sendiri. Meskipun itu idenya atau apa namanya kalimatnya itu kita mengacu pada paper lain, tapi kita tulis dengan bahasa sendiri. Nah, itu lebih lebih apa ya? Lebih aman dan lebih safe gitu. Oke. Oke. Oke, ya mungkin itu kurang lebih untuk plagiarisme. Jadi ini contoh-contoh plagiarisme yang teman-teman harus hindari, jangan sampai dilakukan. Apalagi nanti kalau sudah membuat paper beneran ya. Kalau di tugas ini mungkin masih bisa ditegur satu kali, dua kali ya. Tapi kalau di ini nanti fatal akibatnya. Bisa title yang dicabut, bisa pekerjaan yang di-terminate, dan seterusnya. Jadi ini sangat serius gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi itu kurang lebih summary dari saya. Ketika teman-teman literatur review tadi ya, kalau ada problem yang sudah dalam tanda kutip agak populer, kita bisa mulai dari survei paper. Itu lebih mudah, memudahkan kita untuk mencari paper-paper yang lain. Survei paper ya. Kemudian berikutnya, kalau sudah tahu domainnya, sudah tahu kelas problemnya, kita biasanya cari dia itu community-nya apa. Nah, community nanti biasanya punya top conference dan top jurnal. Jadi tinggal kita cari recent state of the art yang paling terbaru di jurnal atau conference tersebut. Jadi mempersempit ruang lingkup pencarian kita. Kalau tidak tahu, nah itu baru mengandalkan digital library seperti IEEE Explorer, Science Direct, CM Digital Lib, Springer Link, Google Scholar, dan kawan-kawan. Tapi kembali lagi ketika teman-teman mencari di source, ya itu perhatikan kredibilitas dari apa namanya publikasinya, ya jurnal atau conference-nya. Lihat di Stimago. Nah, tapi kalau teman-teman tadi pakai cara yang pertama, yaitu sudah tahu top conference atau top jurnalnya, yang sudah pasti kredibel, sudah pasti itu jadi flagship ya. Jadi tinggal cari di situ saja. Kredibilitas sudah barang tentu, jadi tidak perlu khawatir. Gitu.
Berikutnya, kalau teman-teman di bidang Ilkom, biasanya saya sarankan untuk menggunakan reference ya, yang ada code-nya, yang dipublish code-nya, sehingga kita bisa reproduce untuk kita compare dengan apa namanya, dengan pekerjaan yang kita lakukan gitu. Ya, mungkin itu teman-teman dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas keterlambatannya tadi. Saya sedang mengikuti pelatihan PAPT ini. Kemudian ini juga langsung saya tutup saja ya. Saya harus kembali lagi mengikuti pelatihan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa weekly reflection-nya diisi. Meskipun hanya kecil tapi juga dipertimbangkan sebagai penilaian. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Semangat semuanya. Yuk, sama-sama.